Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita matematika. Ya, hari ini kita mau belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya, kita sudah belajar penyajian data ini dalam bentuk tabel dan diagram di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi nih ya. Apakah anak-anak masih ingat ya tentang pembelajaran penyajian data ini? Siapa yang masih bingung-bingung untuk membuat tabel? Siapa yang masih kesulitan dalam membuat diagram batang? Oke, sekarang kita akan belajar lagi ya. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Duduk yang rapi di depan handphone, di depan laptopnya masing-masing, supaya anak-anak bisa memahami materi yang akan dijelaskan hari ini. Dan di akhir pembelajaran, Ibu harap anak-anak bisa menyajikan data ya dalam bentuk tabel dan juga diagram. Ya, jadi bukan hanya lihat contohnya saja, tapi anak-anak bisa mengerjakan soalnya. Oke? Nah, apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang? Ya, yang masih ingat, puji Tuhan ya. Yang lupa-lupa sedikit, yuk kita ingat-ingat lagi ya. Yang sudah bisa kita coba latihan lagi supaya semakin terbiasa ya. Yang belum bisa, yuk kalian masih punya kesempatan untuk belajar lagi. Oke? Nah, oke, sekarang kita akan latihan ya. Siapkan buku catatan kalian atau buku tulis matematika kalian untuk mengerjakan latihan hari ini. Nah, sekarang Ibu punya data nih, ya, ada data nilai hasil ulangan matematika. Ya, datanya masih acak-acakan. Ya, datanya masih belum berurutan, masih berantakan. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah seperti yang sudah tertulis di samping kanan, ya, sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel. Ya, sekali lagi, sajikan data-data yang ada di samping itu di dalam bentuk tabel. Berarti, apa yang harus anak-anak lakukan? Ya, anak-anak harus membuat tabel. Ya, kalau anak-anak bertanya, Ibu, buat diagram batangnya atau tidak? Ya, kita kembali lagi ke soal. Yang perintahnya adalah membuat tabel. Jadi, diagram batangnya dibuat atau tidak? Jelas tidak. Ya, kenapa? Karena soalnya cuma diminta untuk membuat tabel saja. Ya, oke. Untuk mengerjakan ini, Ibu kasih waktu kepada kalian. Ya, silahkan pause video ini supaya anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, oke. Silahkan di pause. Kalau belum selesai, jangan lanjutkan video ini ya. Harus selesaikan dulu, baru lanjutkan video ini. Oke? Oke, apakah anak-anak sudah menyelesaikan latihan soal yang tadi? Ya, kalau sudah selesai, yuk kita lanjutkan kembali. Ya, kita mau lihat apakah jawaban anak-anak sudah benar atau belum. Ya, oke, di sini Ibu tetap menampilkan data yang tadi, ya, yang data yang masih acak-acakan. Nah, sekarang kita mau ubah dia dalam bentuk tabel. Ingat syaratnya, ini kan datanya dalam bentuk angka. Ya, data ini ada dalam bentuk angka. Nah, ketika kita mau menyajikannya dalam bentuk tabel, berarti kita harus mengurutkannya dari angka yang paling kecil. Ya, angka yang paling kecil berapa di situ? Oke, angka yang paling kecil itu adalah 4. Ya, berarti kita harus tulis tabelnya, ya, nilai yang pertama itu adalah 4. Lalu setelah 4 ada berapa? Ada 5, ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya, oke, sekarang kita mau lihat tabelnya, ya, supaya anak-anak bisa mengoreksi apakah tabel anak-anak sudah benar atau belum. Oke, nah ketika kita buat tabel, ya mau tabel atau diagram batang, pastikan anak-anak itu selalu menuliskan judulnya. Ya, kenapa kita harus tuliskan judul? Ya, supaya pembaca, ya atau ibu-ibu nanti waktu koreksi
tugas kalian itu bisa tahu ya, ini tabelnya tentang apa. Ya, ini datanya tentang apa, seperti itu. Jadi, penting sekali untuk anak-anak menuliskan judulnya. Ya, oke, selanjutnya kita mau lihat tabelnya seperti apa nih. Nah, ingat harus ada kolom dan juga baris. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi di awal ya, di barusan tadi. Ketika datanya dalam bentuk angka, berarti tulis angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil tadi berapa? 4. Ya, berarti tulis 4, 5, 6, sampai 10. Ya, sesuai dengan datanya seperti itu. Ya, sampai di sini apakah ada anak-anak yang benar? Ya, very good ya kalau benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau tentukan banyaknya siswa. Apakah sudah benar atau belum? Ya, oke. Ya, kita mau hitung nih satu-satu ya. Nilai 4. Nilai 4 ini ada berapa siswa ya? Oke, kita hitung ya. Anak-anak bisa coret, anak-anak punya kertas juga. Ya, misalnya nih angka 4. Ada 1, nilai 4 Ibu, maksud Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, nilai 4 ada 3 siswa. Oke, benar ya. Lanjut, nilai 5 ya. Kira-kira ada berapa siswa ya yang mendapat nilai 5? Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Iya, ada 3 siswa. Very good, benar ya. Oke, kita lanjut. Nilai 6. Ya, nilai 6 kira-kira ada berapa? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 siswa. Very good, benar. Lanjut kita ke angka 7. Angka 7 ada berapa? Nilai 7. Ya, nilai 7 ada berapa siswa? Ada 1. Lalu masih ada lagi enggak nih? Oke, sudah tidak ada. Berarti 1 siswa. Benar. Lanjut, kita ke nilai 8. Nilai 8 ada berapa siswa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, ada 3 siswa. Oke, very good, benar. Nah, sekarang kita mau lihat yang nilai 9. Nilai 9 ada berapa? 1, 2. Oke, hanya 2 saja ya. Benar, oke, very good. Kita lanjut yang terakhir. Nilai 10. Yang mendapat nilai 10 ada berapa siswa? 1, 2. Oke, benar, 2 siswa. Nah, apakah semuanya sudah lengkap, datanya semua ini sudah masuk ke dalam tabel ya, supaya anak-anak bisa yakin. Coba lihat kembali, apakah ada angka di sini, nilai di sini yang belum tercoret ya. Kalau ada yang belum tercoret ya berarti belum lengkap ya datanya. Tapi di sini sudah lengkap ya, semuanya sudah tercoret di sini. Nah, jadi ini adalah tabelnya. Ya, tabel yang sudah kita kerjakan sama-sama. Sampai sini, apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat tabel dengan benar? Ya, kuncinya adalah harus teliti. Ya, kalau misalnya anak-anak, pusing sekali Bu mau lihat dia punya coret-coretan, begitu ya, sudah terlalu banyak. Kalau anak-anak bingung, anak-anak tinggal jumlahkan ini saja. Ya, anak-anak tinggal jumlahkan dia punya banyak siswa di sini. Apakah jumlahnya ini sudah sesuai dengan data di sini atau belum? Ya, ini datanya ada 18 kalau tidak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, ada 18. Ya, kita hitung banyaknya siswa di sini semuanya. Apakah sudah 18 atau belum? Ya, 3 ditambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 1, 11, tambah 3, 14, tambah 2, 16, lalu tambah 2 lagi 18. Oke, sudah sama, berarti semuanya sudah benar. Ya, oke, very good yang sudah menjawab benar. Yang masih salah, yuk kita coba perbaiki sama-sama. Ya, silahkan diperbaiki. Oke,
Sekarang kita mau coba untuk membaca dan juga menafsirkan data. Ya, tadi kita sudah belajar untuk membuat data seperti itu ya, menyajikan data. Nah, sekarang setelah data itu dalam bentuk tabel, diharapkan anak-anak juga bisa untuk membaca dan juga menafsirkan data. Ingat ya, membaca dan menafsirkan data itu berbeda. Ya, kalau membaca itu ya sudah sekedar membaca saja. Ya, nilai 4 ada 3 siswa, nilai 5 ada 3 siswa, begitu. Ya, tapi kalau menafsirkan data itu ada informasi yang didapat. Contohnya apa? Nilai yang paling tinggi berapa? Jumlah siswa seluruhnya berapa? Nilai yang paling rendah berapa? Seperti itu. Ya, supaya lebih jelas lagi, yuk kita lihat contohnya. Nah, ini data yang tadi ya, yang sudah kita kerjakan sama-sama. Nah, coba anak-anak kita menafsirkan data. Ya, kalau misalnya membaca, ya seperti tadi yang Ibu bilang ya, nilai 4 ada 3 siswa. Ya, yang memperoleh nilai 5 ada 3 siswa. Yang memperoleh nilai 6 ada 4 siswa. Yang memperoleh nilai 7 ada 1 siswa. Yang memperoleh nilai 8 ada 3 siswa. Yang memperoleh nilai 9 ada 2 siswa. Dan yang memperoleh nilai 10 ada 2 siswa. Nah, itu cara membaca data, ya, membaca tabel. Nah, sekarang kita coba untuk menafsirkan data. Ya, gimana cara menafsirkan data? Ya, oke. Ini Ibu ada beberapa pertanyaan. Silahkan anak-anak jawab. Ya. Oke, ada 5 pertanyaan. Ya, yang pertama, berapa nilai matematika tertinggi yang didapat siswa kelas 4? Ya. Oke, silakan kelima pertanyaan ini anak-anak tuliskan di buku tulis matematikanya ya, di bawah tabel yang sudah anak-anak buat ya. Silakan ditulis soalnya lalu dijawab ya. Oke, seperti yang tadi juga, silakan pause video ini ya, pause video ini untuk mengerjakan kelima soal penafsiran data tersebut ya. Oke, silakan di pause. Oke, apakah anak-anak sudah selesai? Ya, yang sudah selesai yuk kita lanjutkan lagi. Yang belum selesai jangan dilanjutkan dulu ya, jangan dilanjutkan videonya, tapi lanjutkan dulu kerjakan tugasnya ya, kerjakan latihan soalnya supaya paham ya. Oke, yang sudah selesai yuk kita bahas sama-sama menafsirkan data. Kita baca soalnya yang pertama. Berapa nilai matematika tertinggi yang didapat siswa kelas 4? Ingat ya, yang tertinggi ya, bukan yang terbanyak, tertinggi. Berapa nilai yang tertinggi yang didapat siswa? Oke, very good. Nilai tertingginya adalah 10. Oke, kita lanjut nomor 2. Berapa nilai matematika terendah yang didapat siswa kelas 4? Ya, berapa nih yang terendah? Nilai yang paling kecil ya. Oke, very good. Nilai yang terendah adalah nilai 4 ya. Oke, kita lanjut. Berapa nilai paling banyak diperoleh siswa kelas 4? Ya, berarti anak-anak lihat di banyaknya siswa ini, ya, di kolom banyak siswa. Berapa ya yang paling banyak siswanya yang memperoleh satu nilai itu, ya. Berapa paling banyak diperoleh siswa kelas 4? Ya. Oke, yang paling banyak nilai yang paling banyak diperoleh kelas 4 adalah 6. Oke, very good, 6 ya. Nah, kita lanjut yang nomor 4. Berapa selisih siswa yang mendapat nilai 6 dan 8? Oke, ingat kalau selisih itu bagaimana cara mencarinya? Ya, kalau selisih itu cara mencarinya adalah harus dikurang ya, dikurang. Mana Bu yang harus dikurang? Lihat pertanyaannya. Yang ditanya adalah nilai 6 dan nilai 8. Ya, ini yang dikurang bukan 8 kurang 6, bukan. Ya, sekali lagi bukan nilainya yang dikurang, tapi banyaknya siswa yang dikurangkan, ya. Oke, nilai 6 ada berapa di situ? Ada berapa siswa? Ada, oke, Ibu ganti
pulpen. Oke, ada 4 siswa. Ini ya, nilai 6. Oke, lalu selanjutnya nilai 8. Ini nilai 8. Nilai 8 ada berapa siswa? 3 siswa. Ya, oke. Nah, kita sudah dapat nih. Nah, selanjutnya kita kurangkan. Mana yang dikurangkan? Banyaknya siswa yang dikurangkan. Berarti 4 dikurang 3. Berapa hasilnya? 1. Ya, berarti selisih siswa yang mendapatkan nilai 6 dan nilai 8 adalah 1 siswa. Ya, oke, di sini ibu salah ketik nih. Tunggu, ya. Ini harusnya 4 dikurang 3. Oke, ini yang ketiga ya. Setelah itu berapa? 1. Ya, tulis di situ 1 siswa gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, yang terakhir nih. Berapa jumlah siswa kelas 4? Ya, kelas 4 ya, enggak usah pakai C-nya. Oke, berapa jumlah siswa kelas 4? Berarti bagaimana caranya? Mana yang harus kamu hitung? Ya, ingat, yang ditanya adalah jumlah. Kalau jumlah berarti dia ditambah. Ya, mana yang harus ditambah? Yang harus ditambah adalah banyaknya siswa. Ya, karena yang ditanyakan jumlah siswa. Berarti yang mesti ditambah adalah banyak siswa. Ya, oke, kita tambahkan semua. Tadi kita juga sudah hitung, ya. Oke, 3 ini ya. 3 ditambah 3 ditambah 4 tambah 8 tambah 3 tambah 2 dan tambah 2. Dan hasilnya tadi berapa? Oke, hasilnya adalah harusnya 18 ini tadi. Ini ibu salah hitung ya, harusnya ini 4. Oke, maaf ya ibu ada salah pengetikan ini. Oke, jadi harusnya berapa tadi? 18 siswa. Oke, seperti ini ya. Jumlah semuanya adalah 18 siswa. Oke, sampai di sini sudah paham ya bagaimana cara menafsirkan data ya. Nah, kuncinya apa kalau harus menafsirkan data? Ya, kuncinya itu adalah harus teliti. Ya, oke. Kalau nggak teliti ya contohnya seperti ini ya. Misalnya ibu nih tadi ada salah pengetikan seperti itu. Ya, atau nanti kalau anak-anak kerjakan ada salah lihat ibu, salah hitung ibu seperti itu. Ya, nggak apa-apa kalau ada yang salah. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, jangan takut untuk salah. Ya, karena dengan salah kita bisa belajar. Ya, kita bisa semakin paham. Ya, oke. Nah, sekarang tadi kan dalam bentuk tabel ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, kita mau kerjakan lagi menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini adalah soalnya ya, ada data hasil panen jeruk Pak Tani ya dari tahun 2017, 2018, 2019 sampai dan juga 2020. Nah, pertanyaannya adalah sajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Ya, berarti anak-anak harus buat apa? Ya, anak-anak harus buat diagram batangnya. Ya, oke, seperti biasa, seperti tadi, ya silakan anak-anak pause video ini, anak-anak kerjakan ini. Ya, tulis di buku, tulis matematika kalian, diagram batangnya saja. Ya, tulis diagram batangnya saja sambil melihat soal di video ini. Oke, silakan di pause ya. Kalau belum selesai, jangan lanjutkan video ini ya. Selesaikan dulu baru anak-anak bisa lanjutkan videonya. Oke? Oke, siapa yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai, yuk kita coba lihat jawabannya. Ya, kita mau menyajikan data dalam diagram batang. Ya, seperti yang
seperti soalnya tadi ya. Di sini ibu tetap tampilkan tabelnya ya, bagaimana cara buat diagram batang. Oke, seperti biasa jangan lupa judulnya seperti itu ya. Nah, ini adalah diagram batangnya ya. Nah, ingat tahun ya, kolom yang ada di sebelah kiri itu selalu diletakkan di bawah sini nih ya, di bawah yang ini ya. Oke, lalu kolom yang sebelah kiri selalu diletakkan di yang vertikal ya, yang di samping ini ya. Oke, semoga ini dasarnya anak-anak sudah tahu ya. Oke, selanjutnya yang harus kalian tahu juga ya, pastikan. Oke, kita lihat ya. Di sini 2017 itu ada berapa ton? Ya, ada berapa ton banyak semangka? 2017 ada 5 ton. Oke, di sini karena jaraknya 22 ya, dari 0 tambah 2, 2 tambah 2, 4 seperti itu ya. Tidak perlu dituliskan angka semuanya ya, supaya nyandak terlalu tinggi tuh diagram batang. Dia punya garis ke atas ya. Oke, sekarang kita lihat 2017 ada 5 ton ya. Oke, angka 5 kan yang ada di sini ya, berarti anak-anak harus punya perkiraan ya. Setelah 4 itu kan 5, tapi di sini langsung 6. Berarti dia punya angka 5 ada di tengah-tengah sini ya. Oke, makanya 2017 itu hanya sampai tengah-tengah sini. Oke, kita lanjut. 2018 ya, 2018 ada 4 ton ya. Nah, di sini 4 nih. Sudah ada 4 di sini ya. Nah, yang perlu anak-anak ingat, yang perlu anak-anak perhatikan adalah garis di sini ya, kan 2018-nya pas di angka 4. Pastikan tinggi diagram batangnya ini lurus-lurus di tengah-tengah angka 4 ini. Kalau anak-anak buat diagram batangnya di bawah angka 4, berarti itu bukan pas di 4 ya. Harus pas di tengah-tengah sini ya. Anak-anak perhatikan dia punya garis di sini ya. Nih, di sini ada garis di sini. Nah, ini kan pas nih di tengah-tengah angka 4 ya. Pastikan anak-anak punya diagram juga seperti ini ya. Oke, kita lanjut. 2019 itu ada 8 ton ya. 8 ton ada di sini ya. Pas nih, pas di tengah-tengah angka 8. Oke, lanjut yang terakhir 2020 ada di angka 3. Ya, oke. Karena di sini nggak ada angka 3, berarti ambil dia punya tengah-tengah. Habis 2 kan 3, tapi di sini 4. Berarti DP3 ada di tengah-tengah. Oke, very good. Ya, siapa yang benar? Yang benar, good job. Ya, berarti anak-anak sudah mengerti. Yang belum masih ada yang salah, berarti yuk kita perbaiki sama-sama ya. Oke, sekarang kita mau lanjutkan lagi ya. Nah, kita mau membaca dan menafsirkan data. Kalau tadi kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, sekarang kita coba untuk yang dalam bentuk diagram batang. Ya, ini diagram batang yang sudah kalian kerjakan tadi. Ya, kita kalau membaca, Ibu harap anak-anak sudah tahu ya bagaimana cara membaca data. Nah, sekarang kita mau coba untuk menafsirkan data. Ya, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan. Silakan anak-anak jawab pertanyaan ini. Ya, anak-anak jawab keempat pertanyaan ini di buku tulis kalian. Ya, tulis di bawah diagram batang yang kalian buat tadi. Ya, tulis soalnya lalu kalian jawab. Ya, seperti biasa, silakan pause video ini ya, di pause untuk mengerjakan soalnya. Ya, kalau belum selesai jangan dilanjutkan video ini. Kerjakan dulu baru lanjutkan videonya. Oke, belajar untuk taat ya. Oke, siapa yang sudah selesai? Yuk, yang sudah selesai kita coba bahas satu-satu ya. Soal yang pertama, berapa hasil panen semangka paling banyak yang didapat Pak Tani? Ya, ingat yang paling banyak ya. Gimana cara carinya? Karena yang ditanya adalah yang paling banyak, berarti lihat diagram batang yang paling tinggi. Ya, ingat, yang ditanya bukan tahunnya, tapi hasil panennya. Ya, mana yang paling banyak? Ya, ada di 2019. Berapa itu? 8 ton. Oke, very good. Ya. Oke, maaf ya.
Oke, ya Ibu Devi salah. Oke, yang kedua, tahun berapa Pak Tani mendapatkan hasil panen semangka paling sedikit ya di tahun 2020 ya. Kenapa? Karena lihat itu diagram batangnya. Diagram batangnya itu yang paling pendek ada di 2020. Yang paling pendek itu menandakan hasil panen yang paling sedikit ya. Oke, good. Nomor 3. Berapa selisih hasil panen semangka pada tahun 2019 dan 2020? Ya, gimana tadi cara cari selisih? Ya harus dikurangkan. Apanya yang dikurangkan? Yang dikurangkan adalah hasilnya, ya banyaknya. Bukan tahunnya yang dikurangin ya, tapi hasilnya. Ya, kayak 2019 ada 8 ton, ya sedangkan 2020 ada 3 ton. Jadi 8 dikurang 3. Berapa itu? Ya, 5 ton. Oke, very good. Yang terakhir, berapa jumlah seluruh hasil panen semangka Pak Tani? Oke, berapa? Gimana cara hitungnya? Yang ditanya adalah jumlah. Berarti harus ditambahkan ya. Berarti 5 di tahun 2017 ya. 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 3 ya. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 20 ton. Ya, oke, very good. Siapa yang benar semua? Yang benar semua berarti sudah teliti. Good job. Ya. Oke, sekarang kita mau latihan mandiri ya. Kita kerjakan soal ini secara mandiri ya. Oke, silahkan nanti di pause videonya untuk melihat ya. Untuk melihat soalnya silahkan di pause dulu ya. Oke, soal yang pertama. Di sini ada tabel yang masih berantakan sekali. Ya, anak-anak boleh tulis soalnya ya, tulis soalnya supaya bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, yang pertama, anak-anak diminta untuk menyajikan data dalam bentuk tabel dan juga diagram. Berarti apa yang harus kalian buat? Ya tentu saja harus buat tabelnya dan juga diagram batangnya. Berarti buat 2. Ya mesti buat 2. Ibu boleh baking 1 saja atau nyanda? Nyanda. DP soal baking 2. Berarti mesti kerjakan 2. Ya, oke. Selanjutnya yang nomor 2. Oke, kita lanjut ya soal nomor 2. Ya, berikut ada data dalam bentuk diagram batang. Ya, silakan anak-anak kerjakan soal di samping ini. Ya, anak-anak boleh tulis soalnya. Ya, tulis soalnya supaya nanti bisa paham. Ya, silakan di pause video ini untuk menuliskan soalnya. Oke? Oke, ya pembelajaran kita sudah selesai ya. Nanti latihan soal tadi akan kita bahas setelah istirahat nanti. Ya, setelah istirahat kita akan video call untuk membahas jawabannya. Ya, oke. Jangan lupa belajar untuk persiapan sumatif besok. Ya, besok kita akan sumatif. Ya, sumatifnya bagaimana Ibu? Ya, silakan untuk besok anak-anak siapkan kertas HVS. Ya, kalau yang tidak ada kertas HVS boleh kertas folio bergaris atau boleh juga kalian robek buku di bagian tengah-tengahnya itu ya, lalu untuk mengerjakan sumatif besok ya. Soalnya bagaimana? Soalnya sama seperti latihan hari ini ya, cuman nanti ibu akan ganti dia punya angka-angkanya saja ya. Silahkan belajar membuat tabel, membuat diagram batang, dan juga menafsirkan data. Ya, oke, terima kasih. Oke, tetap semangat untuk belajar di waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.